Hidup di dunia hanyalah sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Hidup tiada guna jika berumur dosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Baranglah astagfirullah Rabbal baraya. Panjang astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Jasad tiada guna jika tiada nyawa. Ada suami tercinta enggan lagi bersama. Terikat saudara pun enggan menyentuhnya. Teman yang setia hanya amal di dunia. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Udah ya. Mau pulang jauh. Ya. Fotonya nggak enak. Baru nyampe semalam. Curhatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. لأن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو لذات المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالاتحاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تهذبت
تفوزهم بالدين السليم لنيل السعادة ورضاه إلى بئسة الأجساد وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, segenap yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, para asatid, para tuan guru, para orang tua, para ketua RT, ada Bapak RT, Ibu RT, Ibu RW, kepala desa, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, memang belum dapat catatannya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para bapak ibu, para tuan guru jamaah sekalian. Sehat? Ciri-ciri orang sehat apa, Bu? Kata siapa? Ada yang lagi pusing mikirin utang. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Kita pakai bahasa Inggris ya. Ya, ngerti mak? Oke Mbak. Ya, saya sebelumnya mohon maaf. Saya baru dapat bahasa punten doang. Jangan kalau ceramah 1 jam punten kan nggak enak. Jadi saya mohon maaf ya, pakai bahasa Indonesia apa-apa ya. Ridho Bu ya. Maafin ya. Biasanya kalau udah maaf-maafan di ujung kan ya, berarti udahan ya. Ya kan? Ya. Sehat semuanya. Ciri-ciri orang sehat masih bisa tawa. Jadi dari tadi kan tawa baik ya. Ya. Tawa mak tawa. Bisa tawa? Alhamdulillah. Kalau sudah bersyukur pasti kita bakal ditambah nikmatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan sebagai pedoman dan sebagai panutan, manusia yang senantiasa kita jadikan contoh dalam kehidupan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan di bawah naungan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu datang kemari ngapain sih? Ngaji disuruh siapa? Disuruh? Ada yang disuruh suaminya? Hah? Gimana nyuruhnya? Lu daripada di rumah ngeselin, sono berangkat. Begitu ya? Oh enggak. Makanya ibu-ibu mau punya syair dewek ya. Ibu-ibu pengajian jangan dong dilupakan. Ayo semua pada datang karena sudah mau dimulai. Ya kan gak datang besok. Gak emang ceramah mah besok keluar undangan. Ya, ini buat apa ini? Oh kalau buat saya taruh aja langsung di mobil. Ya. Oh gitu. Jadi saya mau marut mana nih ya? Hah? Berdiri ya. Berapa menit saya dikasih waktu? Yakin? Kuat ya. Di dalam kitab, nama kitabnya Tadhiyul Qaul. Apa nama kitabnya? Udah pernah buka kitabnya? Nah katanya ngaji.
Oh nggak ngaji kitab, nggak apa-apa, makanya hadir di majelis jadi dapat ilmu. Memang itu orang kita dapat ilmu, dapat kita beli orang. Ya, di dalam kitab Tanqihul Qaul bab yang pertama, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya benar Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman, wa la taktubu harfan, khairul laka min 'idin alfi raqabah. Terjemah di bawah ini. Ada terjemahannya. Mau tahu apa enggak? Apa artinya? Itu cakep banget untuk orang yang ikut majelis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduk engkau sesaat, duduk engkau sejam baik di majelis taklim. La tamassu qalaman, tidak membawa pulpen. Saya tanya mak-mak, ada bawa pulpen orang? Mana? Paling ibu-ibu ada doang, itu pun bendahara yang nulis dulu. Ayam siapa? Duduk di majelis sesaat, tidak bawa pulpen, wala taktubu harfan, gak nulis apapun, tidak menulis apapun. Ceramah capek-capek 1-2 jam tapi gak ada yang ditulis, nggak apa-apa kata baginda Nabi, khairul laka, lebih baik untukmu min 'idin alfi raqabah, dan mendapatkan keutamaan lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. 1 orang budak harganya mahal, lebih mahal daripada harga mobil. Bagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan Sayyidina Bilal bin Rabah? Harganya mahal apa murah 1 orang budak? Mahal. Gimana caranya kita mendapatkan keutamaan untuk memerdekakan budak? Sering-sering hadir di majelis. Dari mana kita tahunya? Buka kitab Tanqihul Qaul bab yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, hadir di majelis taklim itu mendapatkan keutamaan seperti dia sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah? Kalau tarawih nyarainya yang cepat apa yang lama? 1000 rakaat cepat apa lama? Jadi dikerjain orang? Dikerjain nggak? Kalau nggak mau ngerjain 100 rakaat, sering-sering baik hadir ke majelis. Yang ketiga, hadir di majelis taklim mendapatkan keutamaan lebih baik daripada nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit 1000 orang sakit. Kalau 1 orang kita jengukin bawa 1 kilo, 1000 orang 1000. 1 kilo harganya 25.000 dikali 1000. Banyak apa dikit? Punya? Nggak punya, pengen dapat keutamaannya, hadir di majelis. Kan enak benar tuh ya. Sekarang saya tanya, ada ruginya nggak orang yang hadir di majelis taklim? Yang ada orang yang hadir majelis taklim itu mendapatkan keutamaan dan juga mendapatkan maka rugi orang yang tidak mau hadir ke majelis. Paham? Cukup? Ya kan ngaji mah kayak paham doang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, agenda hari ini adalah santunan anak yatim. Siapa yang nyuruh nyantunin anak yatim? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sayang, siapa yang cinta kepada Nabi, maka akan senantiasa mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu apa Pak? Hadis itu apa Pak? Hadis itu bukan hanya ucapan Nabi. Hadis itu bukan hanya perbuatan Nabi, tapi hadis juga disebut dengan ketetapan Nabi. Artinya apa? Nabi tidak
berbicara, Nabi tidak berbuat, Nabi tidak melarang, itu pun disebut hadis. Ada hadis qauli, hadis ucapan, ada hadis fi'li, hadis perbuatan, ada hadis takriri, artinya hadis ketetapan. Jelas? Nabi Muhammad bersabda, siapa yang mencintaiku maka dia mengamalkan sunnahku. Sunnahnya apabila Nabi Muhammad itu senantiasa menyantuni anak. Makanya orang yang menyantuni anak yatim berarti teman sama Nabi. Orang yang teman sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti insya Allah semoga dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Apa yang kita dapatkan ketika nanti kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad? Di dalam tadi ketika mahalul qiyam dibaca ya Pak ya, dibaca ya. Ya Karim Hauduka Safir Wirduna Siapa orangnya yang melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yas'ad, akan mendapatkan kegembiraan. Akan mendapatkan kegembiraan. Di dalam sebuah syair dikatakan, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Hafal enggak? Enggak? Hafalin. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Liman lam yarani wa amana bi. Hafal ya? Kalau yang penting mulutnya gini ya. Ya, jadi berapa hafalnya ya? Barengan ya. Barengan. Karena di sini baru artinya apa? Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Ummat tuba liman lam yarani wa amana bi. Liman lam yarani wa amana bi. Emang agak tahu punya? Agak kami ya. Yang penting ngaji mah pasti kita bahagia. Bahagia tuh. Jadi saya jauh-jauh dari Tangsel ke sini bikin ibu tawa doang. Ya, semoga kita semua karena kalau orang gembira, insya Allah ibadahnya diterima. Ya benar. Coba ada ibu pusing ibadah. Fokus nggak? Allahu Akbar. Ya Allah, tambah banyak banget. Nggak fokus kan? Coba kalau kita bahagia, hidup nggak punya utang kan gitu ya? Ya kan? Anak sekolah udah pada beres, udah pada kerja kan gitu ya? Allahu Akbarnya juga beda. Allahu Akbar. Tapi kalau yang banyak mikir, Allahu Akbar. Ya, makanya hidup kita kudu bahagia. Tuba sungguh beruntung kata baginda Nabi. Siapa yang beruntung? Liman ra'ani, orang yang bisa melihatku, orang yang berkesempatan melihatku, wa amana bi, dan dia beriman kepadaku. Siapa dia?
para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi dikatakan diulang sampai 3 kali, tuma tuba, tuma tuba, tuma tuba. Kemudian orang yang paling beruntung daripada keberuntungan yang tadi adalah orang yang tidak pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia beriman terhadap ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semoga kita semua termasuk golongan yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita belum bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad, tapi yakin insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah izinkan kita untuk melihat wajah indahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi menyatakan, ana wa kafilul yatim. Aku mencintai orang yang peduli terhadap anak. Ini Masya Allah nih, ibu-ibu sini peduli sama anak yatim. Kalau udah peduli sama anak yatim, insya Allah berarti cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didapatkan kalau kita cinta sama anak yatim? Minimalnya 3. Yang pertama, akan diberikan jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan menjadi orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dia dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya Allah yang mendapatkan predikat Al-Abror. Apa itu Al-Abror? Allah sebutkan Al-Abror di dalam Al-Quran surat Al-Insan. Manggut baik. Al-Insan. Surat Al-Insan. Di mana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Orang yang mendapatkan predikat Al-Abror, dia akan nanti di surga meminum minuman yang Allah sediakan. Enak nggak tuh? Yang mana minuman itu terus mengalir. Kalau kita mau bikin teh, mau bikin susu, mau bikin kopi, kan kudu bikin air panas dulu, nyalain kompor, taruh panci, masukin air, tuang ke susu, tuang ke teh, baru bisa kita tuang, baru bisa kita minum. Tapi nanti di surga enggak begitu. Orang yang mendapatkan predikat Al-Abror, salah satunya adalah orang yang gemar menyantuni anak yatim. Dia nanti di surga Allah berikan yang namanya sungai mengalir air yang dia inginkan. Mau minum susu jadi air, mau minum yang lain jadi air yang lain. Karena nanti di surga kita sudah tidak ada lagi yang namanya capek. Nggak ada yang namanya capek mah di dunia. Makanya tadi syair pembuka apa? Masih ingat enggak? Hidup di dunia hanyalah hidup di akhirat. Dunia mah sementara. Nah hari ini kita masih di mari, besok udah di sono. Benar. Berapa banyak Allah sudah memberikan pelajaran sama kita. Ini lagi kumpul ngaji begini nih, lagi kumpul ngaji, kita pulang ganti baju di masjid musola ada mic yang dibunyikan inna lillahi wa inna ilaihi. Telah pulang si Anu binti si Anu, lah itu barusan ngomong sama saya. Kan kadang kita ngomong begitu, ya kan? Bener gak? Barusan ngomong sama saya, mana bisa ngomongin orang lagi? Ya mama biasanya kan ngumpul begitu ya? Ya, biasanya dimulai dengan awalan begini nih. Biasanya nih, sebenarnya gua mah nggak mau ngomong. Sebenarnya mah nih gua nggak mau ngomong.
Tapi gue ngomong sama lu doang nih, jangan bilang-bilang ya. Ya, si Anu mulainya begitu tuh. Gue nggak mau ngomongin orang, ternyata itu penyebab amalia yang kita lakukan pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu. Sia-sia. Kalau nggak mau sia-sia, tinggalkan ghibah. Apa ghibah? Ngomongin keburukan orang. Jelas ya. Jadi orang yang menyantuni anak yatim menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi mendapatkan 3, tidak diberikan jaminan surga oleh Allah, nanti akan dikumpulkan bersama Rasul dan mendapatkan predikat hamba Allah Al-Abrar. Di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 5 dan 6. Pulang dari sini buka Qurannya ya. Pulang dari sini buka. Sehingga tadi diteruskan syairnya apa? Hidup tiada guna jika berlumur taubat jangan ditunda sebelum. Saya tanya, kita kalau istighfar dalam satu hari berapa kali? Istighfar sehari berapa kali? 200. Benar. Subuh 3 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, berapa? Standarisasi kita istighfar cuma 15. Padahal berbuat salah pasti. Istighfarnya istighfar kesel. Istighfar ke yang disebut taubat itu dalam keadaan sadar. Ketika kita beristighfar berarti kita sadar diri kita mah banyak salah. Salahnya apa? Ya mungkin kita mah mulut kita agak salah, mata melihat. Kadang mata nih kagak sengaja Pak. Mata nggak sengaja kita nih para laki-laki. Maksiatnya mata itu apa? Ketika lagi dalam perjalanan ada sesuatu yang dilarang untuk dilihat tapi dilihat. Kagak dilihat sayang, dilihat dong. Jadi yang salah siapa? Makanya saya kalau di jalan kadang-kadang melihat ada mata hitam Pak. Jadi orang tahu mata saya ngeliriknya kemana. Ya, kalau nggak lihatnya lewat spion, jadi yang dosa spion. Kalau melihat langsung yang dosa Pak. Kalau lewat spion, sama aja. Alhamdulillah. Jadi maksiat mata hati. Ibu maksiat matanya gimana? Kadang-kadang mata kita ngelirik kanan kiri membuat penyakit hati. Apa contohnya? Tetangga beli kulkas, ya, matanya ngelirik, ya. Habis itu ngomong nyari tetangga, sini dalam. Si Anu masa beli kulkas? Datang suaminya di rumah baik. Nah emang suaminya dia kerja apa kalau ngomong sama ibu? Kadang itu yang membuat mata kita menjadi dosa. Ingat kalau mata sudah dosa, anggota tubuh dosa turun ke puncak yang harus kita jaga yaitu hati. Apa tuh? Penyakit hati. Hasud, hasad, iri dan ya kan? Bapak sebenarnya nggak iri ya, ngapain ngomong? Sebenarnya mah saya nggak iri tapi ngapa ngomong? Ya kan? Ternyata kalau sudah nyampe penyakit itu ke dalam hati, Allah berjanji fi qulubihim marad. Kalau hati kita sudah terkena penyakit, fazadahumullahu marad. Itu yang menyebabkan akan
tampil daripada penyakit-penyakit yang lain. Artinya apa? Jaga hati kita jangan sampai sakit. Gimana caranya? Tetangga beli kulkas, alhamdulillah kita bisa numpang bikin S1. Ya kan? Tetangga beli mobil, alhamdulillah kalau kita mau pergi bisa tetangga beli rumah, alhamdulillah kalau rumah kita kecil anak kita suruh main di rumah dia. Ya, kan begitu. Kalau udah itu ditanamkan, insya Allah nggak ada penyakit. Kalau penyakit hati udah nggak ada, insya Allah hidupnya kalau hidupnya tenang, ibadahnya kalau ibadahnya nyaman, dia akan terus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah berhusnuzon kepada Allah, disitulah titik letak bakalnya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Kadang kita angkat tangan doa, ya Allah, ya Allah, tapi ngomong, kayaknya nggak yakin lah. Gimana tuh? Kayaknya saya mah nggak yakin. Nah, situ aja nggak yakin, bagaimana Allah bisa mengabulkan? Betul? Betul ya? Jadi kalau ibu doa yakin apa enggak? Gimana doanya? Hah? Oh, rahasia, tapi yakini doa itu. Karena suatu ketika di pasar kota Basra itu ada seorang ulama besar, namanya Al-Imam Al-Faqih Abu Laib. Beliau sedang berjalan-jalan di daerah kota Basra. Lalu beliau berjumpa dengan beberapa seorang pemuda. Lalu pemuda itu menghampiri, mendekati imam ini, Imam Al-Faqih Abu Laib. Lalu pemuda ini bertanya kepada seorang imam, wahai imam, saya mau bertanya kepadamu, mau nanya apa? Saya mau nanya, Allah kan berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu doa, pasti akan aku kabulkan. Betul, kata Imam Al-Faqih Abu Laib. Tapi ngapa ya? Doa mah udah, pagi, siang, sore, tengah bolong. Kita udah doa, kadang-kadang malam kita bangun juga doa, tapi doa-doa kita nggak dikabul sama Allah. Bukan ayatnya yang salah, bukan Allahnya yang salah. Kamu berdoa, tapi hatimu mati, kata Imam Al-Faqih Abu Laib. Lalu Imam Al-Faqih Abu Laib mengatakan, penyebab doa-doa kita tidak diterima oleh Allah bukan asbab doa kita yang salah, melainkan adanya hati kita yang mati. Apa ciri-cirinya orang hatinya mati? Arafullah walam tu'tubi. Dia mengatakan, aku beriman kepada Allah, tapi gak mau ngamalin perintah. Suruh taat sama suami gembak dulu. Benar? Ngaku beriman kepada Allah, kata Allah, perantara lewat baginda Nabi Muhammad SAW, istri itu harus taat kepada suami. Sepintar apapun jabatan istrinya, sepintar apapun istrinya, kalau suami merintah, kudu diturut. Ibu lagi nyuci, suami manggil, kita bikinin kopi, kira-kira ini mah kira-kira ini. Ibu berhenti nyuci, masak air, bikinin kopi, apa ngedumel dulu? Emang mata lu kotor? Kan lu ngeliat gue lagi nyuci, kan lu bisa bikin sendiri. Katanya kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kita nggak mengamalkan perintah. Ternyata itu salah satu sebabnya doa-doa kita belum dikabul sama Allah Subhanahu. Yang kedua, sudah berapa nih? Hah? Sampai jam berapa, Ustaz? Jangan kesorean, jalan macet. Ya. Dan kalau ngomongin ikhlas, saya kalau nggak ikhlas orang nyampe tuh. Ya, ikhlas insya Allah. Tapi yang namanya kalau yang dibawain lebih ikhlas lagi. Kan begitu, ya kan? Sampai di mana tadi saya ngomong? Nah, itu kok.
Nah, sampai ibu lagi nyuci, suami minta kopi, katanya aku beriman kepada Allah. Suami perintahnya kudu diturut. Ngomongnya apa? Mata lu kotor. Kita lagi nyuci, lu yang lagi nyuci terbuat. Kadang suka ngomong gitu kan? Minta maaf, gengsi. Orang gua agak salah, dia yang salah. Ternyata itu menyebabkan hati kita menjadi mati. Masuk. Yang kedua, kata Imam Al-Qadi Abu Lail kepada pemuda yang menanyakan kenapa kami berdoa tidak dikabul, apakah udauni asajidakum salah? Tidak, ayat Al-Quran tidak salah, tapi yang salah ada pada dirimu. Apa yang kedua? Engkau mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lisanmu senantiasa mengatakan aku mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi kamu enggan untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ngaku cinta sama Nabi, ada yang keliling mintain sumbangan yatim, orang punya duit. Sore-sore dia keluar ke tukang seblak. Sore-sore keluar ke tukang mie ayam. Ngakunya dia cinta sama Nabi tapi nggak mau ngamalin sunnah. Jelas. Yang ketiga, qara'tumul Quran. Berapa banyak orang yang bisa membaca Quran? Walam ta'malu Nabi, tapi nggak mengamalkan isi tadi apa? Al-Quran yang kau sudah baca tentang apa? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang beriman, yang mengatakan dia beriman kepada Allah, kalau lagi dibacakan Al-Quran, mulutnya berapa banyak tadi kori lagi baca Quran, ibu ngedumel? Hah? Berapa banyak? Saya dengerin dari sono. Ternyata kita tidak menghormati ayat Al-Quran saja bisa menyebabkan hati kita. Sepandai apapun lisan kita membaca Quran, karena memang nanti di dalam neraka yang banyak bukan hanya orang yang tidak fasih dalam membaca Quran, melainkan di dalam neraka banyak juga orang yang lisannya pandai dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kalau ada orang yang sedang baca Quran, kita mau ngomong tahan, diem, simak, ya, agar apa? Agar hati kita tidak terkena penyakit, ya Bu ya. Ini enggak, saya cuma ituan doang, ngomong aja. Ini mah nggak marah enggak? Ngapain jauh-jauh dari Tangsel ke sini cuma marah-marah? Enggak marah. Cuman kadang kalau ada orang lagi baca Quran, kitanya berisik gimana gitu. Padahal yang dibaca bukan Quran, yang dibaca bukan karangan manusia. Ya kan? Ibu punya karangan, ibu bikin karangan, dan dibaca sama orang. Terus orang yang dengerin pada ngobrol. Kesel nggak? Kali dengerin dulu, itu lagi dibaca, pasti begitu. Kita kadang pengen dihargai, tapi kita lupa untuk menghargai. Ya kan? Tadi Kori lagi baca Quran, ayatnya itu untuk kita. Lalu kita mengaku beriman kepada Allah, getar hati kita ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Bagaimana hati kita mau bergetar kalau Al-Quran dibaca kitanya ngobrol? Jelas? Ya. Jadi utamanya duduk di majelis taklim itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Jelas saja dalam kitab Tanqihul Qaul ya. Terus yang kedua, nyantunin anak yatim berarti cinta sama Nabi Muhammad. Ya. Nah yang ketiga, kalau baca Quran, ada yang baca Quran siapapun dengerin, karena yang dibaca Quran. Jangan lihat siapa yang baca, tapi yang dibaca. Al-Quran adalah mukjizatnya terbesar baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kalam yang mulia
Mengapa disebut kalam yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan dari zat yang maha mulia, diperumpamakan, disampaikan kepada manusia yang mulia, perantaranya adalah malaikat yang mulia. Siapa yang membaca kitab yang mulia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mulia. Ya Bu ya, Bro. Jadi sering-sering hadir di majlis, karena rugi kalau kita nggak apa-apa sambil selonjoran, senderan. Kalau mau nyari tempat selonjoran datangnya duluan. Karena yang begini nih, wanita-wanita begini yang sampai ada satu lagu khusus untuk ibu-ibu. Apa lagunya? Hah? Bareng-bareng ya. Alangkah cantiknya. Asik banget terusin. Apa? Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi, wanita soleha taat berbakti, itu sebaik-baik perhias. Tiada lagi sebaik hiasan wanita yang soleh, itulah. Jadinya begitu. Saya namanya nggak begitu. Saya namanya nggak begitu. Ciri-ciri wanita soleh. Apa wanita soleh cirinya? Bila suami berlaku seribu doakan akan diucapkan. Ada kalimat yang udah nggak terjadi lagi? Ada. Benar. Benar. Yakin? Ada suami di rumah kerja, Bang. Ya, ada yang begitu. Nyuruh suami boleh nggak? Nyuruh suami boleh. Kalau wanita soleha, suami mau berangkat kerja, doain semoga abang dapat rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, biar kita bisa beli rumah. Ya, kalau mau berangkat kerja, kalau suami di rumah agak kerja, doain juga. Gimana doainnya? Ya Allah, suami saya pagi di rumah. Ya Allah, suami saya siang di rumah. Tapi doanya samping suami. Ya, itu insya Allah itu langsung dikabul sama Allah. Suami akan pergi dari rumah, nyari kerja. Karena istri nggak boleh nyuruh suami. Minta tolong boleh, nyuruh awas, hati-hati. Ngaji bagus, tapi meninggalkan atau melanggar nggak boleh. Contoh, ibu mau berangkat ngaji, suami di rumah ngomong apa? Bang, kalau hujan, ada yang di sini begitu. Ibu ngaji itu perintah Allah, nuntut ilmu perintah, tuntut nyawa, taat sama suami juga. Nah gimana? Bang, saya mau berangkat ngaji dulu ya, hati-hati ya. Ntar pakai hati. Masa ngomongnya begitu? Cucian? Dimurid? Enggak juga sih. Oh enggak juga, pakai bahasanya malu dikit. Bang, cucian angkatin. Angkatin kalau hujan. Nah ini pulang ngaji tuh, angkat apa? Cuciannya masih ada di jemuran. Hujanan. Marah nggak? Ibu ngaji zuhur, pulang misalnya duduk maghrib, bisa ini nggak bisa. Jemuran belum diangkat di rumah, kesel apa enggak? Yang salah siapa?
Yang salah ibu nitip pesannya, suami mah cuma ngamalin doang. Angkatin jemuran kalau hujan. Ya kalau sampai maghrib kalau hujan gak bakal diangkat. Makanya kalau nitip pesan yang benar. Ya, akang, saya mau berangkat ngaji dulu. Ya. Nanti kalau misalnya cucian sudah kering, tolong angkatin. Kan biasa kita, bang, angkatin cucian kalau ada suami di depan, di depan. Dan ada udah dari anak-anak cucian. Kita pulang kita marah. Yang salah siapa? Enggak salah, cuman kurang benar ya. Jadi pulang aja ada manfaatnya. Kita benahi. Jadi tujuannya manfaat yang baris tadi, yang kurang baik menjadi yang belum baik kita jadikan, sehingga kita akan terus bertambah baik, sehingga kita akan diwafatkan dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan husnul. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ini manfaat. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Banyak salahnya sudah pasti. Orang yang paling duluan masuk neraka saya. Ya, orang yang paling duluan masuk neraka bukan ibu tapi saya. Mengapa? Neraka akan diisi oleh orang yang paling banyak ngomong. Orang yang paling banyak ngomong itu nerakanya lebih dulu. Makanya saya suruh datang ke sini, suruh ngomong, berarti saya disuruh masuk. Ya, di sini doang udah mana yang berani nyumpahin ustaznya masuk. Ya, nanti di neraka paling banyak duluan itu orang yang suka ngomong. Ini kan dari tadi dia yang ngomong baik saya. Jadi duluan mana yang masuk neraka? Ternyata ada tulisannya yang omongannya berbeda dengan tingkah lakunya, sehingga disindir dari ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah am taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengapa kamu berani mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Saya nyuruh ibu-ibu taat karena suami, tapi saya tidak mendidik istri saya untuk taat kepada suaminya, berarti saya golongan orang munafik. Kalau orang munafik, tempatnya neraka bukan bagian atas, melainkan paling bagian bawah. Mana buktinya? Quran surat An-Nisa, innal munafiqina fi dzarfil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya neraka bagian paling. Makanya hati-hati kalau kita ngomong, usahakan sesuai dengan perbuatan. Nah ya, ini kalau diomongin tadi nambah-nambah ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.